Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam materi karakter building. Kita semua tahu pentingnya karakter itu, karena itu sangat penting juga untuk kita mempelajari karakter apa yang harus kita bangun, karakter yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sehingga pada akhirnya kita memiliki suatu karakter hidup yang baik, karakter hidup yang berkenan kepada Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Hari ini secara khusus kita bicara karakter mengenai kerendahan hati. Saya percaya karakter kerendahan hati ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita tahu, kita pelajari, dan kita berusaha supaya kita termasuk dalam kategori bilangan orang yang rendah hati. Yang pertama kita melihat dari sisi apa arti kerendahan hati itu. Definisi kerendahan hati itu seperti apa? Yang pertama, kerendahan hati adalah rela untuk tidak mempertahankan posisi atau gengsinya. Rela untuk tidak mempertahankan posisi atau gengsinya. Saya percaya teladan yang paling baik dalam hal kerendahan hati adalah seperti yang diteladankan Yesus Kristus bagi kita, bagaimana dia sebagai guru, bagaimana dia sebagai pemimpin, tetapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Padahal membasuh kaki murid-murid itu merupakan suatu pekerjaan yang rendah, suatu pekerjaan yang hina dalam kalangan orang Yahudi. Ini yang namanya rela tidak mempertahankan posisi. Walaupun sebagai pemimpin dalam kapasitasnya, posisinya sebagai pemimpin, harusnya dia yang dibasuh kakinya oleh murid-muridnya. Tetapi justru dia terbalik. Justru dialah sebagai top leader, sebagai pemimpin, sebagai guru, justru mau membasuh kaki murid-muridnya. Ini yang namanya kerendahan hati, rela untuk tidak mempertahankan posisi atau gengsinya. Dan Yesus juga seringkali mengajarkan kita bahwa kebesaran hidup seseorang itu bukan dilihat dari statusnya dia, bukan dilihat dari status jabatannya, bukan dilihat dari berapa banyaknya gelar yang dia punyai, tetapi lebih kepada bagaimana dia mau melayani. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kerendahan hati itu rela untuk tidak mempertahankan posisi atau gengsi. Yang kedua, kerelaan atau kerendahan hati adalah bersedia untuk menjalani hal-hal yang menurut ukuran dunia lebih rendah bagi kedudukan atau posisinya. Bersedia untuk menjalani hal-hal yang menurut ukuran dunia lebih rendah. Sama seperti Yesus tadi, rendah membasuh kaki murid-murid, tapi dia mau melakukannya. Itulah suatu ciri kerendahan hati. Yang ketiga, taat kepada kehendak dan perintah orang yang berwenang di atasnya. Salah satu bentuk dari kerendahan hati adalah dia taat kepada otoritas. Siapapun dia, pemimpin kita, bagaimanapun dia, walaupun dia sebagai seorang pemimpin pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Tetapi orang yang rendah hati tetap harus taat, tunduk kepada dia. Itu yang namanya kerendahan hati. Dan sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus mengasah diri, supaya kita didapati sebagai orang yang rendah hati. Hal yang kedua yang kita pelajari dalam hubungan dengan kerendahan hati adalah panggilan Tuhan untuk menjadi rendah hati.
Artinya bahwa Tuhan memang menginginkan kita. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang humble, orang yang rendah hati. Yang pertama dari Mazmur 25 ayat 9. Kita dituntut untuk rendah hati di hadapannya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dari Mazmur 25 ayat 9 ini, memang Tuhan mau supaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mau jadi orang yang rendah hati. Yang kedua, carilah kerendahan hati. Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Firman mengajarkan kita, carilah kerendahan hati. Usahakanlah kerendahan hati. Karena lawan dari kerendahan hati kan adalah kesombongan. Kesombongan itu musuh Tuhan. Orang sombong itu musuh Tuhan. Bayangkan kalau Anda musuh Tuhan dan Anda minta berkat kepada Tuhan. Kan itu sesuatu yang ironi. Nah, karena itu kita perlu belajar dan kita perlu bertobat dari kesombongan-kesombongan kita dalam banyak hal. Dan kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga, masih panggilan Tuhan untuk menjadi rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ada tekanan kata di situ selalu. Artinya terus menerus secara kontinu. Kita terus belajar, kita terus mengusahakan supaya kita termasuk kategori bilangan orang yang rendah hati. Karena itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar soal ciri-ciri kerendahan hati. Dari mana kita melihat seseorang itu rendah hati? Ya minimal kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, ciri orang yang rendah hati. 1, rela menerima dirinya sendiri apa adanya. Rela menerima dirinya sendiri apa adanya. Saya begini, ya begini saja. Lain kali kalau kita sudah keluar rumah, kita terlihat seperti istri pejabat. Dari cara kita berpakaian, lain kali kita over. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Lain kali kita berbicara seperti orang yang punya jabatan, punya pendidikan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kita harus rela menerima diri sendiri apa adanya. Begini kita, ya begini sudah. Tidak terlalu berlebihan. Jadi orang yang rendah hati itu cirinya dia rela menerima dirinya sendiri apa adanya. Kalau status ekonomi kita seperti ini, ya begini saja. Tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua, rela menerima orang lain apa adanya. Ciri yang kedua dari orang yang rendah hati adalah rela menerima orang lain apa adanya. Itu artinya bahwa dia melihat orang itu tidak melihatnya dari status sosialnya kah, status ekonominya kah, atau tidak melihat dia dari sisi apa sukunya, apa agamanya. Tidak melihat dari sisi itu. Dia rela menerima orang lain apa adanya. Seperti itu dia, ya kita belajar menerima orang lain apa adanya. Dengan harapan juga bahwa kita bisa membangun hubungan yang baik, relasi yang positif dengan sesama kita.
Karena kita sadar bahwa kita ini makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Dan saya percaya tidak ada orang lain yang bisa sukses tanpa ada bantuan, tanpa ada dukungan orang lain. Karena itu kita perlu membangun suatu relasi, hubungan yang baik dengan sesama kita tanpa melihat siapa dia. Sehingga terjalinlah suatu persahabatan yang baik. Yang ketiga, rela diketahui dirinya sebagaimana adanya. Jadi kita rela menunjukkan diri kita sebagaimana adanya, bukan menutup-nutupi. Kita takut jangan sampai orang lain tahu, kita merasa minder kalau orang lain tahu diri kita. Harusnya tidak seperti itu. Kita rela menunjukkannya sebagaimana adanya, seperti itu ya begitu sudah. Yang keempat, ciri orang rendah hati itu rela melepaskan haknya. Kita seringkali lebih menuntut hak daripada kewajiban. Sebaiknya kita lebih menuntut kewajiban kita. Haknya belakangan. Kita seringkali tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik, tapi kita tuntut hak. Nah karena itu orang yang rendah hati rela melepaskan haknya. Rela melepaskan haknya untuk tidak dihargai. Rela melepaskan haknya untuk tidak dihormati, tidak disanjung, tidak dipuji. Jadi orang rendah hati, dia mau rela melepaskan haknya. Dia rela untuk tidak menerima haknya. Sekalipun dia sudah melaksanakan kewajibannya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu, kita belajar untuk kita tidak terlalu, tidak berlebihan dalam menuntut hak. Tapi sebaliknya pada kasus-kasus tertentu, pada saat-saat tertentu, kita mau belajar rela melepaskan hak. Itu ciri kerendahan hati. Yang kelima, ciri kerendahan hati adalah rela untuk tidak minta dihargai. Orang rendah hati tidak menuntut dihargai. Saya percaya di hadapan Tuhan, kita semua orang berharga di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan segala ciptaan yang lain. Kalau menurut Tuhan, menurut Sang Pencipta kita sudah mulia, kita sudah berharga, seharusnya kita tidak perlu lagi menuntut penghargaan dari orang lain. Karena yang lebih penting dan lebih utama adalah bahwa Sang Pencipta kita menghargai kita, karena kita ciptaannya yang paling mulia. Sehingga orang lain juga tidak menghargai kita, tidak menjadi suatu persoalan. Tapi seringkali terjadi banyak masalah dalam hidup kita, seringkali terjadi perpecahan dalam organisasi di mana kita berada. Salah satu akarnya, salah satu penyebabnya adalah karena kita merasa tidak dihargai. Karena kita merasa tidak dihargai, maka kita bertindak. Bangun buat organisasi yang lain. Nah seharusnya sebagai umat, kita belajar untuk senantiasa rendah hati. Dan karena itu kita rela untuk tidak minta dihargai dalam hidup kita, karena memang kita sudah berharga. Uang itu kalau kita punya uang kertas, kita mau luda-luda pun, kalau uang kertasnya 100.000, tetap dia harganya 100.000. Uang kertas kita kucek-kucek dia, bagaimanapun tetap kalau uangnya 100.000, tetap 100.000. Uang 100.000 kita injak-injak dia pun, kita luda-ludain pun, tetap dia 100.000. Tidak berkurang nilainya. Demikian juga seharusnya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar membangun diri kita seperti itu.
Karena memang dasarnya kita sudah berharga di mata Tuhan. Sehingga kita tidak harus lagi menuntut penghargaan itu dari orang lain. Yang lebih penting kan apa penilaian Tuhan terhadap kita, bukan penilaian orang lain. Jangan memusingkan penilaian orang lain terhadap diri kita, tapi kita lebih memusingkan penilaian Tuhan, penilaian Sang Pencipta kita terhadap diri kita. Itu yang lebih penting. Yang keenam, ciri dari kerendahan hati adalah rela untuk tidak iri hati. Dalam membangun suatu karakter yang rendah hati itu, maka kita belajar untuk menjauhkan diri dari rasa iri terhadap orang lain. Karena perasaan rasa iri hati terhadap orang lain, terhadap sesama kita, itu membentuk pribadi kita menjadi orang yang sombong. Tapi sebaliknya kita belajar untuk tidak iri hati. Sebaliknya ketika melihat orang lain lebih dari kita, kita bersyukur. Orang lain lebih pintar dari kita, kita bersyukur. Orang lain lebih kaya dari kita, kita bersyukur. Teman kita lebih punya jabatan yang strategis, ya kita bersyukur, tidak perlu iri. Sehingga kita membentuk pribadi yang rendah hati. Yang berikut ciri rendah hati, rela untuk mengutamakan orang lain. Ada momen-momen tertentu, ada saat-saat tertentu, kita belajar untuk lebih mendahulukan orang lain. Kita lebih mengutamakan orang lain. Itu ciri kerendahan hati. Jangan selalu minta kita diutamakan. Tapi kita belajar untuk lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita. Yang berikut, ciri dari kerendahan hati, rela untuk mau menundukkan diri. Submission, tunduk. Sebagai anak tunduk kepada orang tua, sebagai bawahan tunduk kepada atasan. Ada ketundukan ini, itu ciri orang yang rendah hati. Tapi kalau kita selalu berontak kepada orang tua, berontak kepada pimpinan kita, atasan kita, itu tanda kita tidak rendah hati. Yang berikut masih ciri kerendahan hati adalah rela untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Tidak membeda-bedakan status sosialnya, status ekonominya. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, apapun juga. Jadi orang yang rendah hati selalu memandang orang lain itu sama. Sama seperti Tuhan memandang orang itu, harusnya seperti itulah kita memandang orang lain siapapun dia. Ciri yang ke-10 dari orang yang rendah hati itu rela menerima nasihat yang diberikan. Makanya sebagai anak kita belajar. Apapun nasihat orang tua kita, orang tua lebih berpengalaman. Sudah banyak makan garam. Karena itu kita belajar menerima nasihat. Walaupun kadangkala nasihatnya mungkin tidak menyenangkan kita. Tapi itu yang baik untuk kehidupan kita. Karena itu kita belajar untuk rela menerima nasihat. Yang terakhir ciri dari kerendahan hati adalah rela mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi ciri orang rendah hati kalau dia salah, dia mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf. Ciri orang sombong tidak pernah mengakui kesalahan walaupun dia sudah terang-terangan salah. Tapi orang rendah hati selalu belajar mengakui kesalahannya dan selalu meminta maaf. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang keempat, kita belajar mengenai berkat bagi orang yang rendah hati. Apa untungnya kalau kita belajar dan berusaha menjadi orang rendah hati?
ada berkat Tuhan bagi saudara dan saya kalau kita menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita merendahkan hati, nanti Tuhan yang akan angkat kita. Tapi kalau kita sombong, nanti Tuhan akan merendahkan kita. Jadi ada berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Yang kedua, berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati, ia akan mendapat kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesombongan itu akan menghancurkan kita, tapi kerendahan hati akan membuat kita dihormati. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan. Berkat yang ketiga dari orang yang rendah hati, ia akan mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi betapa pentingnya kita terus belajar dan mengusahakan diri supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Berkat keempat dari kerendahan hati, ia akan dikasihi oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Berkat kelima dari orang yang rendah hati, ia akan dihibur oleh Allah. 2 Korintus 7 ayat 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Yang terakhir, berkat dari kerendahan hati, ia akan mendapat mahkota keselamatan. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Itu berkat Tuhan bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati. Itu artinya apa? Tidak percuma dan tidak sia-sia. Kalau kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus berdoa. Supaya kita menjadi orang yang rendah hati karena ada berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Yang terakhir dalam hubungan dengan kerendahan hati adalah cara menjadi orang yang rendah hati. Kiat-kiat apa yang bisa kita buat, kita lakukan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, buat komitmen untuk menjadi orang yang rendah hati. Kita sudah tahu arti kerendahan hati, kita tahu ciri-ciri kerendahan hati, kita tahu berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Berarti ini kan sesuatu yang sangat penting untuk kita usahakan supaya kita jadi rendah hati. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya kerendahan hati, hendaknya kalau kita sudah tahu itu, hendaknya melahirkan suatu kemauan dan melahirkan suatu komitmen. Saya mau jadi orang rendah hati. Jadi ada komitmen kita, ada suatu tekad kita, ada niat kita bahwa saya mau menjadi orang yang rendah hati dan saya percaya oleh pertolongan Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, cara menjadi orang yang rendah hati. Lepaskan diri dari ikatan prinsip-prinsip yang salah. Kita harus mendelete prinsip-prinsip yang salah yang kita tahu, yang kita dapatkan dari pergaulan kita. Itu harus di-delete, itu harus dihilangkan, dilepaskan. Karena itu prinsip yang salah. Apa prinsip yang salah itu? Satu, dengan merendahkan hati kita akan kehilangan muka atau dipermalukan. Ini prinsip yang salah.
yang seringkali sudah jadi turunan dari nenek moyang kita menurun sampai kepada diri kita. Kita menganggap bahwa kalau kita melayani orang, kalau saya pimpinan melayani bawahan, kalau saya melayani orang yang di bawah saya, itu kita akan kehilangan muka atau dipermalukan. Itu prinsip yang salah. Itu harus dibuang dalam pikiran kita. Kebesaran seseorang itu justru karena dia mau melayani. Yang kedua, prinsip yang salah yang harus kita buang. Dengan merendahkan hati, kita akan kehilangan wibawa, kehormatan di bata bawahan. Justru saya berpikir malah sebaliknya. Ketika kita mau melayani bawahan kita justru akan salut, bangga dengan diri kita. Salah satu keistimewaan Presiden kita Jokowi itu kan kerendahan hatinya. Yang mau melayani rakyatnya, mau datang bertemu dengan rakyatnya, sekalipun di tempat-tempat kumuh atau di tempat-tempat kotor, seperti di pasar. Yang hampir tidak pernah ada presiden di Republik ini yang mau datang ke pasar, ke tempat yang kotor, seperti itu. Tapi presiden kita tidak seperti itu. Itu salah satu yang saya lihat kehebatan dari presiden kita soal kerendahan hatinya. Karena dasarnya dia memang dasarnya dari bawah, dia tahu sekali pergumulan-pergumulannya pada waktu dia masih di bawah. Dia mengerti. Karena itu dia berempati dengan orang-orang yang di bawah. Karena dia pernah mengalami hal itu. Yang ketiga ciri kerendahan hati, prinsip-prinsip kerendahan hati yang salah yang harus dibuang. Rendah hati itu tanda kelemahan. Seringkali orang menganggap kerendahan hati itu sebagai tanda kelemahan kita. Tidak seperti itu. Justru kerendahan hati itu tanda kekuatan kita. Nah karena itu untuk menjadi orang yang rendah hati, kita harus lepaskan diri dari ikatan-ikatan prinsip-prinsip yang salah yang selama ini sudah mendarah daging dalam diri kita. Yang terakhir cara menjadi orang yang rendah hati adalah mempraktekkan kerendahan hati itu. Supaya kita jadi orang rendah hati, cara yang ketiga adalah kita belajar untuk mulai mempraktekannya. Caranya mempraktekannya seperti apa? Kalau Anda seorang pemimpin, ya ada saat, ada waktu Anda melayani bawahan Anda. Itu Anda sudah mempraktekannya. Atau dalam bentuk apapun juga. Kita tidak selamanya menuntut diri untuk dilayani. Sebagai pemimpin, jadi bos. Tapi ada saat kita harus menjadi hamba. Saya percaya servant leadership, kepemimpinan hamba, itu suatu kepemimpinan yang diajarkan Yesus bagi saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, untuk saudara dan saya menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Inilah cara menjadi orang yang rendah hati, dengan harapan bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus mengejar, supaya Tuhan memvonis kita, menilai kita, bahwa ini adalah orang yang rendah hati. Dan saya percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi saudara dan saya, orang yang rendah hati. Sampai di sini pelajaran kita mengenai karakter building. Kita berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.